Cek, cek 1 2 3 cek, tes. Oke, baik, teman-teman dari mahasiswa UT, kita mulai untuk webnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa UT yang saya banggakan, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi ya, dan selamat datang bergabung di uh, web 4 ya, pemrograman berbasis desktop untuk pembahasan terkait mengenai tugas 3 kelas 132 ya. Nah, sesuai dengan jadwal, kita akan mulai untuk web ini pada jam 7.30 ya. Ini sudah jam 7.30, alhamdulillah ya. Tentunya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu ya, sebelum ke teknis pembahasan soal ya. Jadi terkait mengenai web 4 ini merupakan web terakhir ya, kita di perkuliahan pemrograman basis desktop ini tahun 2025 ya. Dan terkait mengenai tugas 3 ini, tentunya ada beberapa hal perbedaan yang bisa diamati gitu ya dari tugasnya, terutama walaupun sama-sama studi kasusnya manajemen restoran ya, tapi dari sisi kompleksitasnya jauh ya, jauh dan berbeda gitu ya levelnya dibanding dengan yang tugas 2 ya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan ya, saya cobain share screen dulu ya. Saya share screen dulu. Untuk tugas 3-nya ya. Oke. Saya share screen dulu sebentar ya. Bentar. Nah, seperti ini ya. Ini saya coba maksud perlu sebentar dari dashboard-nya. Nah, di sini kita perhatikan ya untuk tugas 3 ini. Yang pertama di sini saya akan membacakan dulu tentang mengenai tugasnya ya, agar kalian bisa memahami gitu ya, memahami seperti apa sih gitu ya maksud dan tujuan dari soal ini, terus bagaimana tips dan triknya ya agar dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik gitu ya, studi kasusnya dapat terselesaikan gitu ya satu persatu, dan sehingga kalian bisa mendapatkan nilai 100 gitu ya. Nah, di sini untuk soalnya, halo rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabar kalian ya? Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan baik. Nah, kali ini ada tugas praktik 3 untuk mengimplementasikan apa saja yang sudah rekan-rekan mahasiswa pelajari gitu ya. Nah, pertama-tama tugas praktik 3 ini memiliki 3 indikator yang untuk menilai hasil belajar mahasiswa. Nah, ini 3 indikator ini penting sekali ya, yang harus kalian pahami bersama ya. Yang pertama itu apa nih? Yang pertama apa? Ya, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep abstraksi ya. Bentar. Nah, di sini mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep abstraksi dan inheritance ya. Nah, jadi apa itu abstraksi? Abstraksi itu adalah satu kelas ya yang bersifat abstrak dan di dalam Java ya, dan dia itu tidak bisa mengimplementasikan metode atau atribut di dalamnya gitu ya. Jadi dia merupakan kelas abstrak tunggal ya, tunggal, dan dia hanya bisa memiliki properti atribut yang sederhana ya. Nah, biasanya dia si abstrak kelas ini jika ingin mengimplementasikan lebih jauh lagi terkait mengenai atribut dan metodenya yang dimilikinya gitu ya, maka dia harus memiliki kelas turunan ya. Dan pasti ini akan berhubungan dengan inheritance, makanya dia ini berhubungan dengan inheritance. Inheritance itu adalah pewarisan sifatnya gitu ya. Jadi
Misalkan ini nih, misalkan kita punya kelas binatang gitu ya, kelas binatang, abstrak kelas binatang. Nah, si kelas binatang ini dia tidak bisa memiliki hal yang apa namanya, memiliki hal seperti atribut atau metode gitu, function, parameter yang kompleks gitu, nggak bisa. Dia itu terbatas ya, terbatas pada hal-hal yang memang sederhana ya, simple, lain seperti dengan kelas abstrak ya. Nah, terus di sini bagaimana untuk proses penurunannya yang lebih jauh gitu ya. Pendetailannya itu ada namanya inheritance atau pewarisan sifat. Jadi, misalkan kita membuat kelas kucing extend binatang gitu ya, kelas eh, sapi extend binatang gitu ya, atau kelas harimau extend binatang. Nah, itu adalah bentukan dari inheritance ya. Jadi extend itu merupakan keyword dari inheritance. Nah, itu wajib dilakukan dalam kode program ini, wajib ya. Jadi wajib ada abstract class dan ada extend untuk si proses pewarisan sifatnya. Nanti proses sifatnya macam-macam nih. Bisa mewarisi sifat dari atributnya ya, dari functionnya, dari parameternya gitu ya. Nah, terus itu hal-hal yang bisa dipakai di kelas induk yang diturunkan ke si kelas anak gitu ya. Nah, baik. Nah, kemudian terus berikutnya di sini ada mampu mengimplementasikan konsep encapsulation ya. Encapsulation itu adalah proses penyembunyian detail dari suatu proses yang kompleks ya. Nah, ini encapsulation ini bentuk-bentuknya macam-macam. Ya, ada yang menggunakan ada yang menggunakan eh, seperti setter getter gitu ya. Nah, karena setter getter itu kan dia memproses satu properti atribut ya menggunakan variabel lokal gitu ya. Jadi asalnya atribut itu variabel global ya yang terdapat pada kelas gitu ya. Nah, si kelas memiliki variabel global kemudian diproses melalui setter dan getter ya, function yang di dalamnya terdapat atribut lokal gitu ya. Dan tentu dia hanya mengizinkan return yang melewati proses method itu gitu ya. Nah, itu jadi itu merupakan proses yang safe ya atau safe aman gitu ya, secure. Nah, jadi itu berhubungan erat dengan encapsulation gitu ya atau penyembunyian ya. Nah, selain itu juga ada yang disebut dengan modifier ya. Modifier itu kan ada private, protected, public gitu ya. Nah, itu juga bisa disetting ya menggunakan metode encapsulation. Kemudian ada polymorphis. Polymorphis bentukan yang macam-macam gitu ya. Seperti overriding, overloading gitu ya. Nah, itu merupakan hal-hal yang wajib ada dalam kode programnya gitu ya. Exception. Exception itu apa? Proses pengecualian atau proses ketika terdapat hal yang tidak sesuai gitu ya. Atau ada error gitu ya. Disebutnya dengan error handling ya. Error handling. Nah, ini macam-macam nih exception ini. Ada IO exception, ada eh, apa error bundling exception, ada arithmetic exception gitu ya, macam-macam error itu ya, exception ini. Nah, itu terjadi dikarenakan adanya proses yang tidak sesuai ya. Nah, biasanya ini hubungannya dengan try and catch. Ya, jadi ada try atau mencoba dan ada catch. Catch itu untuk menangkap nilai ya. Menangkap nilai ketika terjadi ketidaksesuaian. Jadi ketika try itu adalah kondisi yang true, catch itu adalah kondisi false gitu ya. Nanti si catch itu biasanya akan menampilkan tadi IO exception, database exception, arithmetic exception, array exception, arithmetic exception gitu ya. Nah, itu akan hubungannya dengan si catch-nya gitu ya. Jadi karena itu hubungannya ada IO. Ada IO exception ya atau input output exception. Nah, IO ini hubungannya erat banget dengan operation file atau file operation ya. Jadi karena di sini di dalam kode program ini wajib mencetak satu file. Nah, file ini kalau di saya sendiri saya mau membuat file dua file ya, dua file. Di manajemen restoran ini saya membuat struk dan menu ya. Menu ini untuk kelola manajemen menunya ya, kayak makanan, minuman gitu ya. Itu ada di situ dikelolanya. Dan satu lagi adalah struk atau bukti-bukti pembayarannya ya. Nah, itu untuk dua file ini gimana caranya melakukan save file, read file, write file gitu ya. Nah, jadi read and write gitu ya, read and write, save, open. Nah, itu menggunakan operation file. Nah, ini wajib di dalam kode programnya ada ini, wajib gitu ya. Terus yang ketiga, mampu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan,
kemudian struktur perulangan, array, dan string. Nah, jadi tetap mempertahankan jenis-jenis struktur ya yang ada pada tugas 2 sebelumnya gitu ya, jangan dihilangkan gitu ya. Nah, jadi itu hal-hal penting itu ya. Jadi kalian harus mengimplementasikan pilar-pilar OOP ya di dalam kode programnya, wajib ya, wajib. Nah, itu tugas praktiknya di sini dari PBO ini ada studi kasus sama ya tadi ya, manajemen restoran. Di sini petunjuk pengerjaan tugas dan poin untuk penjelasan di rekaman videonya. Yang pertama di sini buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Ya. Kelas ini harus memiliki atribut nama, string, ya, kemudian harga, double, kemudian dan kategori string. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Nah, itu. Jadi, tadi saya bilang ya, berarti kan ada kelas abstrak, pasti. Kan tadi kan udah dijelaskan. Kelas abstrak pasti akan hubungannya dengan inheritance ya. Nah, makanya di sini disebutkan nih, menu item ini abstrak. Terus di situnya tadi kelas ini harus memiliki atribut nama, string, harga, kategori. Nah, jadi si nama, harga, dan kategori ini masuk ke dalam si kelas abstraknya. Ya, bukan si kelas anak, bukan. Ya, ini masih dari kelas abstrak. Nah, definisikan metode abstrak tampil menu ini ya yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Nah, definisikan. Nah, artinya pasti ada extend, nanti ke depannya ada extend-nya gitu ya. Buatlah 3 kelas turunan dari menu item. Nah, ini di nomor 2 ini extend-nya. Berarti ada abstrak kelas menu item itu ya. Dia punya extend ya, ada extend makanan, minuman, sama diskon. Berarti kelas makanan, extend menu item, kelas minuman, extend menu item, kelas diskon, extend menu item. Itu wajib ada. Ya, kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Ya, misalnya jenis makanan dan jenis minuman. Nah, itu. Jadi di dalam kelas makanan dan minuman ini tadi dia memiliki atribut ya. Jadi harus wajib ada jenis makanannya apa, jenis minumannya apa, itu harus ada. Terus implementasikan metode tampil menu ini. Nah, tampil menu ini metodenya itu diimplementasikan ya. Tadi kan tampil menu itu ada di dalam abstrak kelas ya. Nah, tadi kan tidak bisa mengimplementasikan metode yang lebih jauh gitu. Jadi dia hanya memiliki metode tunggal gitu ya. Dan tidak memiliki detail isiannya. Nah, ini bisa diturunkan ke anak ya, yaitu si minuman, makanan, dan diskon. Dia bisa mendeskripsikan lebih jauh lagi tampil menu ini ya. Nah, atau milik si induknya gitu ya. Terus ada kelas dan dia ini fungsinya untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman ya. Terus berikutnya di sini ada kelas diskon, adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus ya pada menu. Nah, kelas ini harus memiliki atribut diskon, double, dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Nah, ya. Jadi di sini tadi selain makanan minuman ya ada kelas diskon juga nih. Dan dia juga sama-sama, dia merupakan subkelas dari menu itemnya gitu ya. Yang akan digunakan untuk menerapkan diskonnya. Nah, kelas ini harus memiliki atribut diskonnya ya. Jadi ada kelas diskon, ada properti diskonnya gitu ya. Dan mengimplementasikan metode tampil menunya sama kayak si makanan minuman. Dia tampil menunya tuh dia kalau tadi makanan minuman untuk menginformasikan khusus terkait mengenai makanan minumannya, kalau ini untuk tentang diskonnya ya. Nah, itu. Terus nanti di sini ada buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut properti yaitu berupa array list untuk menyimpan semua item menu. Ya. Nah, jadi di sini nah saya mohon maaf izin minum dulu. Nah, di sini untuk si kelas menu ini ya, si kelas menu ini tadi di dalamnya mesti ada array list ya, ada array list dan si array list ini nanti akan menyimpan semua item menunya ya yang ada ya. Tadi kan berarti menu makanan, minuman gitu ya. Nah, terus buatlah kelas pesanan.
yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggannya, gitu ya. Jadi tadi ada menunya, ada pesanannya ya. Nanti si pelanggan ini akan memesan gitu ya, memesan ke kelas pesanan ini. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggannya, gitu ya. Nah, kemudian di sini yang kelima, implementasikan konsep inheritance dengan benar antar kelas-kelas ini. Nah, ya. Jadi inheritance itu tadi saya bilang berarti kan keterhubungan antar kelas ya, di mana ada kelas induk sama kelas anak, ada parent, ada child gitu ya. Nah, itu harus benar konsepnya ya. Kemudian implementasikan juga konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelasnya. Kemudian pergunakan pengecualian atau exception yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Nah, itu penting ya, menggunakan exception itu penting banget. Jadi dalam kode kamu itu tadi ya, berarti penting banget. Ada beberapa hal selain terkait mengenai pilar-pilar OOP ya, banyak banget kode-kode program yang bisa kamu masukkan gitu ya. Dan ini memang satu project ini merupakan gabungan keseluruhan ya, keseluruhan. Nah, kemudian di sini implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses atribut kelas yang tadi ya. Terus yang ketujuh, pergunakan pengecualian exception. Oke, berarti kan tadi kan bisa IO exception, bisa array gitu dan lain-lainnya. Kemudian berikutnya, program ini harus memiliki menu utama. Nah, ya. Di sini menu utamanya apa nih? Menambahkan item baru ke menu, berarti kan ada makanan, minuman, dan diskon ya. Terus ada menampilkan menu restorannya. Terus menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya. Oke. Nah, terus menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan, dan keluar dari programnya. Gitu ya. Nah, implementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan membuat daftar menu dari sebuah file teks dan juga menyimpan struk pesanan. Jadi nanti ada menu sama struk. Ada dua nanti file ini ya, file teksnya ya. Nah, terserah ini mau ke ke Word, mau ke Excel, mau ke Notepad ya, bebas ya. Kalau saya ini menggunakan Notepad ya untuk percontohannya. Nah, jadi nanti ada dua file ya, ada menu dan struk ya. Terus yang ke-10 adalah gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan, seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Nah, itu ya. Kemudian petunjuk tambahannya nih, Anda dapat menggunakan antarmuka atau abstrak kelas jika diperlukan untuk mengimplementasikan abstraksi, seperti antarmuka untuk makanan, minuman, dan diskon. Terus gunakan polymorphis untuk mengimplementasikan metode tampil menunya. Nah, ya. Itu gunakan polymorphis ya ketika tampil menu itu, dan pada masing-masing kelas turunan, pastikan untuk menjaga struktur yang rapi dan dokumentasi yang baik dalam kode Anda. Nah, gitu ya. Jadi ini soalnya itu sudah sangat lengkap ya. Terutama ini, 3 hal ini harus kalian perhatikan baik-baik indikator ini ya. 3 ini harus ada di dalam kode program yang Anda buat ya. Nah, seperti itu, kita mungkin langsung saja ke kode program ya. Nah, ini adalah kode program yang telah saya buat ya. Saya close dulu sebentar. Nah, ini adalah kode program yang saya buat ya. Nah, di sini saya membuat aplikasi restoran yang ketiga ya, versi yang ketiga ini. Versi yang ketiga, saya seperti biasa memasukkan di dalam folder aktivitas 4 ya. Nah, ini di sini nih ada menu dan resep ya. Menu dan resep ini adalah file txt yang saya buat ya, yang berdampingan dengan aplikasi restoran ini, gitu ya. Nah, aplikasi restoran ini, dia ini saya buat ya, saya buat di sini untuk mengimplementasikan tugas praktik 3, yaitu manajemen restorannya ya. Nah, di sini tadi udah dijelaskan file yang digunakan itu adalah menu txt dan resep txt. Menu txt ini untuk menyimpan daftar menu disimpan di dalam format teks. Kemudian untuk resep atau struk ya, ini tuh resep txt itu untuk menyimpan riwayat struk pesanan ya. Nah, ini adalah dokumentasinya ya.
Ini ada catatan implementasi diskonnya. Diskon adalah item menu yang bila dipesan akan menerapkan diskon persentase untuk total pesanan. Misalkan diskon 10, maka total akhirnya itu dikurangi 10%. Begitu ya. Begitu. Jadi itu adalah cara kerjanya. Nah, kemudian sebentar, ini seperti ini resep tuh. Nah, ini resep ya. Ini adalah harganya. Nah, ini saya coba dulu ya. Oke, nah di sini untuk fitur utamanya di sini adalah yang pertama menambah item, yaitu makanan, minuman, dan diskonnya. Kemudian menampilkan menu ya, menampilkan menu, menyimpan atau memuat menu dari file menu TXT-nya ya. Kemudian menerima pesanan, menghitung total, mempertimbangkan diskon ya. Nah, kemudian menyimpan struk ke resep TXT dan memuat menampilkan struk ya. Kemudian dibuat untuk memenuhi indikator. Nah, indikatornya nih yang akan terjawab ya. Yang pertama ini adalah abstraksi inheritance, yaitu menggunakan menu item dan subclassnya ya. Kemudian encapsulation, ada atribut, private, plus getter dan setter. Tadi saya bilang ya, getter dan setter itu bisa masuk ke dalam hal encapsulation ya, karena dia merupakan proses penyembunyian dari si atribut ya, menjadi lebih secure dan lebih aman ya. Nah, kemudian di berikutnya ini ada polymorphic ya, itu dia menempel ke tampil menu. Terus ada exception handling, contoh di sini item tidak ditemukan atau IO ya, IO exception. Ada struktur keputusan dan pengulangan. Ini untuk menunya ya, menu-menunya. Oke, itu tadi ya, itu merupakan file-file penting atau beberapa hal-hal penting yang tercantum di dalam kode program ini ya. Dan itu sudah sesuai dengan soal yang diberikan ya oleh dari tugas 3 ini ya. Nah, terus berikutnya saya akan jelaskan kode programnya ya. Nah, kode program ini di sini kita lihat ya, yang pertama sih ada package aktivitas 4. Apa itu? Nah, package itu kan saya bilang ya, itu adalah folder. Folder. Nah, jadi karena si uh, kode program ini dia terdapat di dalam folder aktivitas 4. Nah, jadi makanya si si kode program ini mencantumkan nama foldernya gitu ya, makanya package aktivitas 4. Sudah import Java IO bintang. Nah, itu apa artinya? Itu untuk mengimport atau memanggil semua library yang bersifat IO atau input output gitu ya. Nah, bintang itu artinya semua ya. Terus ada import Java text simple date format. Nah, itu untuk apa tuh tujuan itu? Nah, Java text simple date format itu adalah tujuannya kita akan memanggil format tanggal ya. Format tanggal seperti tahun, bulan, tanggal ya, jam, menit, detik ya. Nah, itu tujuannya untuk digunakan ketika mencetak struk ya. Struk pesanan itu kan struk wajib menampilkan tanggal ya, wajib. Nah, terus berikutnya sini ada Java util bintang. Nah, artinya apa tuh? Nah, Java util bintang itu artinya kita akan memanggil library, semua library utilitas ya. Utilitas yang akan digunakan salah satunya adalah scanner. Di sini scanner itu untuk mengget pilihan ya, mengget pilihan dari si user apakah mau memilih menu yang mana. Nah, kalau library yang lain ya. Nah, kalau library yang lain, misalkan kayak ada yang disebut dengan buffer reader ya. Buffer reader itu juga sama utilitas juga, kita akan pakai buffer reader ya untuk melakukan pembacaan ya. Ada buffer writer, ada buffer reader ya. Buffer writer itu untuk menuliskan ke teks gitu ya. Jadi menuliskan data ke teks. Kalau buffer reader itu kebalikannya, untuk membaca data dari teks gitu ya. Ya sama aja kayak kita kalau menyimpan file ya. Pasti kan kalau kita menyimpan file misalkan nih di dalam Excel ya. Pasti kan kita mesti bisa menulis gitu kan, menulis data di dalam Excel. Nanti kebalikannya setelah itu langsung menyimpan file kan. Menyimpan file, terus kita buka lagi filenya ya kan, kayak gitu ya, buka lagi filenya. Setelah buka lagi filenya, kita baca lagi filenya,
kita ambil datanya juga bisa gitu ya. Nah, jadi itu disebutnya dengan read and write ya, save and open gitu. Jadi ada save file, open file, read file, sama write file ya. Nah, itu harus bisa dilakukan itu menggunakan buffer reader dan buffer writer ya. Tadi selain adanya scanner, jadi kita utilitas ini sangat lumayan ya, banyak menggunakan utilitas ya. Nah, di sini nih ada public class aplikasi restoran. Ini adalah nama filenya ya. Nah, jadi suatu kelas yang di dalamnya terdapat main method. Nah, ini adalah main method ya. Nah, ketika suatu kelas terdapat main method, berarti itu adalah nama filenya. Nama file harus sama dengan nama kelas. Nah, nama kelas yang mana dulu? Kan kelas itu banyak. Nah, kelas yang di dalamnya ada main method itu dipakai untuk penamaan filenya. Nah, itu ya. Makanya di sini nama filenya aplikasi restoran 3 sama. Ya, jadi ketika si Java melakukan compile atau melakukan kompilasi gitu ya, dan menginterpreter, dia akan jalan gitu ya, dia akan jalan. Nah, oleh static point main string arg, nah ini adalah main method atau metode yang pertama kali dipanggil oleh program Java ini gitu ya. Scanner sama dengan new scanner system in. Nah, itu apa? Tadi saya bilang itu adalah utilitas untuk mengaktifkan scanner ya. Nah, terus ada menu sama dengan new menu. Nah, itu untuk membuat membuat objek menu ya. Objek menu dari si kelas menu. Nah, itu turunannya ya, turunan. Jadi membuat objek menu dari si kelas menu. Nah, terus di sini juga dia akan melakukan coba load menu dari file. Nah, ketika pertama kali dijalankan, ini sistem ini akan mencoba loading ya, menu load profile menu txt. Jadi dia akan nge-loading menu dari txt gitu ya, dan ada catch. Nah, itu tadi saya bilang ini catch itu wajib ya. Ini kan tadi wajib kan diminta IO exception ya. Jadi ketika dia gagal nge-loading data dari file menu txt, maka akan keluar tidak dapat memuat menu dari file ya. Nanti akan keluar message-nya nih, e.getMessage itu artinya apa? Itu adalah muncul error. Ya, itu adalah muncul error ketika gagal memanggil ya. Ketika gagal memanggil si menu txt-nya atau ketika gagal memanggil data di dalam menu txt. Nah, akan diarahkan ke catch ini. Nanti saya bilang ya, bahwa yang namanya exception itu pasti ada yang namanya try and catch ya. Pasti di dalam Java itu ada try and catch. Try untuk kondisi true, catch untuk kondisi false ya. Nah, terus berikutnya di bagian bawah ini ada sistem PLN. Selamat datang di aplikasi manajemen restoran ya. Nah, tadi setelah berhasil memanggil menu txt, langsung baru di bawahnya ada selamat datang di aplikasi menu restoran ya. Nah, di sini aturannya adalah ketika si program ini tidak di-close atau tidak dikeluarkan oleh si pengguna, berarti gitu ya, berarti si pengguna ini tidak bisa keluar dari aplikasi gitu ya. Jangan sampai nanti ketika pengguna lagi nyaman pakai aplikasi gitu ya, dia lagi enak pakai aplikasi, tiba-tiba aplikasi ini tiba-tiba keluar gitu ya. Tidak boleh. Makanya di sini ada yang namanya disebutnya dengan kondisi boolean ya. Kondisi boolean dimasukkan ke dalam kondisi while. Ya, jadi boolean ini nanti disebutkan bahwa ketika running dia true ya. Running true while running. Jadi selama dia true gitu ya, selama dia true, lakukan ini. Menu utama, tambah item baru ke menu, tampilkan menu restoran, terima pesanan pelanggan, tampilkan riwayat struk file, simpan menu ke file, muat ulang menu dari file, keluar. Berarti pilih 1-7 ya. Itu apa tuh? Itu untuk pemilih ya. Memilih si user bisa milih nih. Mau menu berapa gitu ya. Nanti string pilihan, nah scanner next line. Nah, kalau next line itu untuk apa? Next line itu nanti akan menghasilkan inputan dari keyboard berupa tipe data string ya, data string. Nah, terus ada switch pilihan. Nah, switch pilihan ini nanti dia akan ditampung nih pilihannya. Ketika pilihan nomor 1, maka dia akan diarahkan ke sini, tambah item menu interaktif, menu scanner. Ketika akan case 2, maka diarahkan ke menu display menu, maka ditampilkan menunya gitu ya. Jadi ini akan diarahkan ke function ya,
function-function yang sudah disiapkan di dalam kode program ini. Terus yang ketika kalau case 3 ini akan diarahkan ke proses pesanan interaktif. Nah ini ya, jadi di sini ada terima pesanan pelanggan gitu ya. Nah ini, terus berikutnya ini ada case 4. Case 4 itu adalah tampilkan riwayat stroke file. Nah ya, ini adalah akan diarahkan ke tampilkan resep file atau resep txt. Nah ya, terus yang kelima ada simpan menu ke file. Nah yang kelima ini dia akan mencoba menyimpan ke menu. Menu save to file menu txt, sistem PLN menu berhasil disimpan menu txt. Catch sistem PLN gagal menyimpan menu get message, itu kalau gagal ya. Nah itu, ini ada save to file ya. Bentar. Lihat dulu save to file. Oke, nah terus berikutnya di sini kita lanjutkan lagi ya. Stop PLN menu berhasil disimpan ke menu txt. Nah, ini kalau berhasil disimpan ya. Kalau gagal berarti tadi stop PLN gagal menyimpan menu atau get message-nya. Ya, ini ada U exception. Nah, terus case 6 itu di sini untuk apa nih case 6? Muat ulang menu dari file. Nah, case 6 itu untuk memanggil load from file. Kalau tadi save from file, save to file ya. Kalau tadi save to file, kalau ini kebalikannya atau load from file ya. Nah, ini load from file menu txt. Catch kalau gagal tidak dapat memuat menu dari file get message gitu ya. Ini untuk loading ya. Nah, sistem PLN selamat datang di aplikasi manajemen restoran. Nah, itu load from file, ini load from file ya. Nah, terus berikutnya ini ada case 7. Set to file sama di sini. Case 7 itu lebih mengarah ke keluar. Nah, ini keluar ya. Keluar itu jadi dia akan menyimpan dulu si menu txt-nya ini akan disimpan dulu, diamankan gitu ya. Baru nanti menu otomatis disimpan ke menu txt sebelum keluar. Ya nanti case-nya apa nih? Stop PLN gagal menyimpan menu. Begitu ya. Nah, nanti ketika dia mencet 7, baru di running-nya false. Artinya apa? Si running ini tidak akan false gitu ya. Selama si usernya belum memilih keluar gitu. Jadi pasti ini akan sangat-sangat aman ya. Akan sangat-sangat aman, jadi tidak akan bisa ketika proses interaksi berlangsung gitu ya antara user dengan aplikasinya, user tidak akan tiba-tiba keluar dari si aplikasinya gitu ya. Terus nanti di sini ada break ya, break di semua case itu ada break. Nah, buat apa break? Break itu untuk keluar. Jadi ketika masuk ke case 1, ya dia akan dia akan nge-break case 1. Kalau case 2 dia akan break case 2. Artinya dia tidak akan memproses case yang lain, dia hanya memproses case 2 saja. Oke, sebentar ya. Sebentar saya izin minum dulu sebentar ya.
Oke, baik kita teruskan lagi ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian, tadi, eee, pasti ya tadi di setiap case itu ada break ya, pasti itu. Nah, kita teruskan lagi. Nah, sini kalau ada default ya, sistem PLN pilihan tidak valid silakan pilih 1-7. Jadi kalau misalkan si user memilih, angka ya 1-7, dia di luar itu gitu ya, misalkan 8, 9, 10, nah makanya dia akan akan muncul, warning pilihan tidak valid silakan pilih 1-7 ya. Nah, nanti kalau misalkan, sudah pemilih 7 keluar gitu ya, maka akan tampil ini, "Terima kasih program selesai, scanner close," ya. Atau seperti itu. Jadi sistemnya memang sudah stable ya, stable. Kemudian, di sini ini, saya jelaskan dulu ya, terkait mengenai ini. Jadi, tadi, tambah item ya, sini ada tambah item nih, tambah item menu ya, tambah item menu di sini menu dan scanner ya. Nah, jadi di sini, saya memanggil objek dari si menu dan objek dari scanner ya. Sistem order lain tambah item baru. Nah, jadi, di sini menambah item baru nih. Kemudian nanti di sini tipe itemnya makanan, minuman, atau diskon gitu ya. Nanti di sini tinggal pilih nih tipenya, apakah tipe 1, 2, atau 3 gitu ya. Nah, ketika di sini ada string T, scanner, next line, trim. Nah, si T ini tadi untuk pilihannya ya, untuk menampung pilihannya. Nah, terus di sini tadi ketika si pilihannya itu nomor 1 gitu ya, T equals 1, berarti makanan ya. Terus sistem operate, nama makanannya apa? Dia nanya nih, harganya berapa? Kategorinya misalnya apa? Nasi, lauk, dessert gitu ya. Terus jenis makanannya apa? Misalkan goreng atau rebus. Kemudian nanti dia akan menampung nilainya, baik itu akan ditampung nama, harga, gitu ya, kategori atau jenisnya itu akan ditampung nilainya ya di dalam si variabel itu. Nah ya, jadi apapun yang kita inputkan melalui keyboard itu akan ditampung oleh si programnya gitu ya. Nah, terus nanti di sini di bagian bawah ini akan ada keluar makanan M sama dengan new makanan. Jadi ini membuat objek ya, membuat objek M dari kelas makanan. Ya, dari kelas makanan membuat objek M di mana di dalam kelas makanan ternyata ada parameter. Nah, parameternya apa? Nama, harga, kategori, dan jenis. Tadi kan sudah disampaikan di awal soal ya, bahwa wajib di dalam makanan itu memiliki parameter tadi ya, ada nama, harga, kategori, dan jenis ya. Nah, nanti si M ini akan diinputkan menu add item. Artinya si menu yang tadi, kan di sini tadi ada menu ya, sini ada menu nih, menu ya. Nah, si menu ini tuh add item M. Nah, gitu ya. Jadi akan di add item si M ini, gitu ya. Nah, si nama, harga, kategori, dan jenis ini akan mengambil nilainya dari si ini. Jadi semua yang diinputkan oleh keyboard itu akan masuk ke dalam parameter. Nanti si parameter ini akan masuk ke dalam si kelas tadi ya, dan si objek yang tadi. Nah, si objek yang tadi itu akan menampung nilai-nilai yang kita masukkan gitu ya. Jadi ketika data yang tadi kita inputkan lewat keyboard itu langsung ditampung di dalam objek, di dalam kelasnya gitu ya. Nanti sistem PLN makanan berhasil ditambahkan. Nah, gitu. Nah, itu ya, paham ya? Nah, terus berikutnya nih. Nah, menu yang ada di sini nih menu ya. Menu. Nah, jadi si menu ini tuh ya, menu ini tuh tadi kan dia hubungannya dengan si menu TXT ya. Nah, jadi si menu yang tadi itu menu add item M itu artinya tujuannya untuk si menu teks yang tadi ya, menu teks yang tadi itu akan ditambahkan item si M-nya. Gitu ya. Jadi si M ini akan masuk ke si menu. Menu ini adalah si menu resep yang tadi, menu TXT yang tadi ya. Nah, jadi dokumen langsung masuk ke dokumen notepad-nya nanti ya. Nah, terus ketika dia memilih T-nya 2, berarti kan kalau 2 apa nih? Minuman ya. 2 itu minuman. Berarti kan ditanya nih nama minumannya apa, harganya, kategorinya, es, panas, smoothie gitu ya.
Jenis minumannya apa nih? Panas atau dingin gitu ya. Nah, nanti kalau ini sudah diinputkan oleh si user ya, maka nanti si data ini akan masuk ke dalam parameter si kelas minuman. Ini ada nama, harga, kategori, jenis ya. Ini adalah kelas minumannya, dia akan masuk si parameter ini ke dalam si kelas minuman gitu ya. Nah, terus nanti ini akan diubah, dikonvert menjadi objek. Nah, objek akan menampung nilai milik si kelas tadi. Nah, sehingga nanti si objek ini bisa ditambahkan ke dalam si menunya. Jadi nanti berarti selain makanan dia juga bisa input minuman gitu ya. Nah, terus yang ketiga nih apa nih? Yang ketiga adalah si diskon. Nama diskon untuk promo 10% misalkan ya. Presentasi diskon 0 sampai 100. Kategorinya misalkan promo bulanan ya. Nah, nanti di sini berarti di sini ada tadi ada nama, diskonnya, kategorinya gitu ya. Nah, nanti di sini ada diskon atau kelas diskonnya ya. Ini kelas diskon, ini adalah objeknya. Dia akan menginputkan nama dari diskonnya. Terus nanti di sini ada apa nih? Ini kayaknya 0,0 itu adalah apa? Diskon terkecil ya. Nanti di sini ada kategorinya. Ini ada kategori diskonnya, terus di sini ada diskonnya, gitu ya. Oke. Nah, terus di sini stop PLN item diskon berhasil ditambahkan dan mempengaruhi total pesanan jika dipesan tuh. Ya, nah selain itu berarti tipe tidak dikenal. Kalau memasukkan nilai 1 sampai 3 gitu ya, dia masukin 4, 5, 6, 7, 8, dia berarti tipe tidak dikenal, nanti akan keluar kata-katanya ini. Nah, catch, number format exception, misalkan inputannya tidak valid, nanti akan keluar number format exception, nanti keluar warning, ini input angka tidak valid gitu ya, dan get message-nya apa. Nah, kalau masih error juga nanti akan keluar exception EX, lain terjadi kesalahan X get message gitu ya. Nah, jadi ini luar biasa ya, lumayan ya, codingannya itu lumayan kompleks gitu ya. Jadi memang kalian harus memastikan 3 indikator tadi yang ada di dalam soal itu bisa terjawab dengan baik ya. Terus ada private static void proses pesanan interaktif ya. Nah, di sini yang pertama itu di sini pesanan. Nah, ini berarti kelas pesanan ya, kelas pesanan, new pesanan, boolean selesai false. Nah, artinya di sini si boolean ini dia kalau selesai false gitu ya, kalau tidak selesai ya dia akan terus true. Dia akan terus true ya. Nanti di sistem on PLN proses pesanan ya. Yang pertama di sini tambah item untuk pesanan. Yang kedua adalah tampilkan ringkasan pesanan sementara ya. Yang ketiga hapus item dari pesanan. Yang keempat selesaikan dan cetak struk. Yang kelima batal pesanan. Ya, batal. Jadi pesanannya batal. Nah, ini merupakan tadi anak item ya. Ini anak item dari si pesanan ya. Jadi si pesanan ini dia punya menu sendiri ya. Punya menu sendiri. Ini sub menu ya. Ini sub menu. Kemudian nanti si string p ini untuk menampung nilai, dia merupakan variabel untuk menampung nilai keyboard yang diinputkan oleh si user ya antara 1 sampai 5 tadi. Nah, ini ada switch P. Ketika si case-nya 1 ya, maka ini akan diarahkan ke menu display menu short. Nah, ya. Menu short dan sistem out print masukkan nama item ya, seperti tertulis pada menu. Nah, jadi nanti masukkan kemudian string nama scanner next line trim ya. Nah, tadi ya ini berarti tambah item ke pesanan. Nah, jadi ketika si case-nya 1, dia akan memproses tambah item ke pesanan ya. Masukkan nama item seperti tertulis pada menu. Nah, jadi tadi misalkan masukin nasi goreng gitu ya. Nasi goreng, nanti nasi goreng ini akan ditampung di string nama. Nah, try dari sini menu item me sama dengan menu find item by name. Nah, ini adalah proses untuk mencari tadi kata yang diinputkan oleh si user apakah ada di dalam
menu item yang dimiliki gitu ya. If mi sama dengan 0, jika si mi-nya 0 atau si menu itemnya tidak ada gitu ya, kosong, throw new no such element exception, item tidak ditemukan ya. Nah, jadi item misalkan tadi item nasi goreng tidak ditemukan misalkan ya. Nah, gitu ya. Nah, nanti setelah operasi yang lain jumlah. Nah, kalau misalkan tadi tidak ditemukan ya udah gitu ya. Nah, nanti di sini kalau ditemukan berarti ya akan lanjut gitu ya. Nah, terus berikutnya, nah kalian tanya jumlahnya. Emang pesannya berapa jumlahnya? Terus ada kuantitinya ya. Quantity di sini integer parse in scanner next line ya. Nanti itu untuk menampung nilai dari si jumlahnya ya. If quantity kurang dari sama dengan 0 atau dia minus ya. Dia misalkan nasi goreng misalnya minus 1 gitu ya. Throw new illegal argument exception, jumlah harus di atas 0 ya. Nah, terus pesanan add item me and quantity, artinya si pesanan ini akan ditambahkan tadi si menu item dan si kuantitinya, atau dia pesan nasi goreng nih berapa, 2 nasi goreng, oke. Setelah PLN item ditambahkan ke pesanan gitu ya. Catch no such element exception, NE artinya di sini dia keluar dan tidak ada elemen yang tadi dipilih ya. Jadi elemen yang ada di dalam si teks tadi itu dibaca oleh si sistem ini, dan si user ini memesan makanan yang tidak ada di dalam si data teksnya gitu ya. Nah itu, jadi dia akan aktif si not such element exception-nya. Kalau nomor format exception artinya dia menginputkan format nomor yang salah. Ya tadi ya, misalkan pesan nasi goreng berapa nih, -1 gitu ya. Ya masa nasi goreng -1 gitu ya, makanya itu akan aktif si nomor format exception-nya. Terus yang bawah itu adalah illegal argument exception. Nah, ini tujuannya untuk apa? Misalkan argumennya misalnya seharusnya angka, dia masukin huruf atau kata gitu ya. Nah, itu adalah salah satu illegal argument gitu ya. Nah, ini untuk yang memilih nomor 1 ini adalah tadi untuk memilih tambah item ke pesanan. Yang kedua adalah tampilkan ringkasan pesanan sementara. Nah, ini case 2 ini untuk menampilkan ringkasan sementara. Jadi setelah PLN pesanan ringkasan pesanan, break, di break gitu ya. Nah, nanti dia akan menampilkan ringkasan pesanan. Ringkasan pesanan itu adalah detail rincian dari pesanan yang kita pesan, tapi bukan berupa struk, bukan ya. Oke, nah case 3 ini apa case 3? Ini hapus item dari pesanan. Dihapus item dari pesanan nih case 3. Berarti di sini stop yang lain masukkan nama item yang ingin dihapus. Apa yang mau dihapusnya nih gitu ya. String nama hapusnya apa? Misalkan nasi goreng tadi ya, misalkan nasi goreng ada di dalam database. Scanner, next line, trim, boolean, remove, pesanan, remove by name, nama hapus. Nah, itu untuk dihapus si data pesanannya berdasarkan nama ya. Setelah PLN, item dihapus, item tidak ditemukan di pesanan, break. Nah, udah selesai, berarti dia udah terhapus gitu ya, di case 3 udah selesai. Nah, sekarang case 4, selesaikan dan cetak struk. Nah, gitu ya. Kayak gimana nih? Nah, yang case 4 ini ya ini, if pesanan is not empty atau pesanan kosong tidak ada yang dicetak gitu ya. Nah, ini is empty itu artinya pesanannya kosong tidak dicetak. Nah, kecuali dia ada datanya, berarti di sini string struk pesanan generate receipt, artinya dia akan nge-generate struk yang ada ya. Setelah PLN struk pesanan, setelah PLN print line struk. Ya, print line simpan struk ke file receipt.txt. Try gitu ya. Nanti save receipt si resep ini struknya gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi di generate struk pesanannya, kemudian setelah itu simpan struk ke file resepnya. Jadi ketika struk itu mau dicetak, simpan dulu ke resep teksnya ya. Kemudian jika gagal tidak bisa menyimpan gitu ya, maka akan keluar your exception, gagal menyimpan struk gitu ya, gagal menyimpan struknya. Nah, selesai true. Artinya apa nih? Case 4 ini, nah dia ini case 4 ini selesaikan dan cetak struk. Jadi ketika
milih case 4, maka langsung dia akan memproses selesai gitu ya, selesai true gitu. Nah, kalau case 5 berarti pesanan dibatalkan. Maka sini selesai true juga sama, keluar break. Nah, udah dia akan keluar. Jadi nanti nomor 4 dan nomor 5 itu, case 4 dan case 5 itu akan berpotensi mengeluarkan user dari sistem ya. Kalau default itu adalah berarti di sini pilihan tidak valid ya, karena tadi case-nya antara 1 sampai 5. Kalau si user memasukkan case 1 sampai 5 itu di luarnya gitu ya, misalkan 6, 7, 8 dan seterusnya, nah itu maka akan keluar kata-kata pilihan tidak valid gitu ya. Nah, terus berikutnya nih, kita akan lanjutkan lagi, dan ini private static void set to file. Nah, tadi untuk menyimpan resep ke dalam si filenya ya. String file name, string content, throws, IO exception, try file writer. Nah, ini saya bilang ya, tadi ada buffer writer, ada print writer, ada file writer, dan ada buffer reader. Itu kebalikannya ya. Tadi ini untuk kebawahnya untuk menyimpan data ke dalam suatu file ya. Nah, ini ada try file writer, fw new file writer, file name true, buffer writer, bw new buffer writer, fw ada print writer out sama dengan new print writer, bw out print ln content, out print ln garis ya. Nah ini adalah function untuk menyimpan si struknya ke dalam file ya. Nah, terus di bawahnya ini apa nih? Ini adalah tampilkan resep file. Jadi tadi kalau sudah menyimpan, kita akan tampilkan gitu ya. File m sama dengan new file name, if f tidak eksis gitu ya, file n belum ada struk tersimpan. Jadi emang si struknya nggak ada gitu ya. Itu apa tuh? Nah, terus berikutnya di sini ya, apa yang ada, jadi di sini ketika belum ada struk tersimpan, maka di sini akan di return ya, di return ya. Nah, kemudian sistem out print ln riwayat struk, file name-nya ya, try buffer reader br sama dengan new buffer reader ya. Kalau tadi kan di sini untuk write ya, kalau ini untuk read beda ya. Jadi ada read and write gitu ya. Read and write. Kemudian ada string line, while line br read line tidak sama dengan null, sistem pln line. Nah, di sini tuh artinya apa? Jadi ketika buffer reader tadi itu ya membaca si file-filenya ya, riwayat struknya tadi membaca string line. Nah, si line ini tujuannya untuk selama dia ada string ya, string yang bisa terbaca gitu ya, dan tidak kosong, maka dia akan menampilkan baris-baris teks gitu ya. Line itu adalah baris ya, baris-baris teks ya. Nah, catch IO exception ya, kalau gagal berarti gagal pembaca file ya, gagal pembaca file. Nah ya, nah terus berikutnya tadi sesuai dengan perjanjian ya yang ada di soal, adanya kelas abstrak menu item, ada dasar untuk semua item ya. Nanti ada encapsulation, atribut private access melalui getter setter, ada abstraksi, tampil menu dan abstrak polymorphis. Nah ini ya, di sini udah saya dokumentasikan ya. Nah, abstrak kelas menu item, tadi di sini kan ada, ingat ya, ada 3 properti yang wajib. Ada private string nama, private double harga, ada private string kategori ya. Nah, public menu item tadi kan udah disampaikan ya bahwa dia
tidak bisa mendeklarasikan lebih lanjut ya. Dia hanya bisa memiliki 3 properti saja dan dia memiliki function menu item ya. Di situ terdapat string nama, double harga, dan string kategori ya. Tadi kan udah dipakai tadi di atas tadi. Ketika proses menambahkan makanan minuman ya, tadi ya sama diskon ya. Ini tadi dipakai menu item. Ada dis nama, dis harga, dis kategori gitu ya. Nah, itu hanya sampai itu aja gitu ya, tidak bisa memproses lebih lanjut lagi gitu ya. Nah, di sini ini ada enkapsulasi nih yang berjalan ya. Di sini ada public string, get nama, get harga, get kategori, set kategori ya. Nah, ini tujuannya apa nih? Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya di sini untuk memproses atau me, menjalankan penginputan data dan pembacaan data ya. Jadi set itu untuk penginputan data dan get itu untuk pembacaan data ya. Seperti itu. Oke, sebentar ya. Nah, terus kemudian selanjutnya di sini adalah ini tadi ya, di sini ada abstrak implementasi berbeda dengan subclass polymorphis ya. Nah, di sini public abstract string tampil menu ya. Nah, terus di sini ada representasi singkat untuk daftarnya. Ini ada public string to string ya. Return string format S, R, S, nama, harga, kategori. Nah, ini untuk formatnya ya. Tadi ada format string, ada rupiah ya, sama ada float ya, ada float dan string. Jadi macam-macam ya ini ya. Jadi tergantung ya, ada S, ada F gitu ya. Nah, itu bisa dipakai, ada D ya. Nah, terus berikutnya tadi sesuai dengan disampaikan bahwa terdapat kelas makanan, minuman ya, dan diskon ya, yang mengextend ke si menu item ya. Nah, ini. Jadi private string jenis makanan, contoh goreng, rebus, panggang gitu ya. Nah, di sini public makanan, nama, harga, kategori, dan jenis makanan. Ini tadi wajib ya. Ingat ya, tadi ada jenis makanan di soal ya. Jenis makanan, jenis minuman kan ya, sama diskonnya gitu ya. Nah, ini nanti masing-masing dari sini itu diimplementasikan lebih jauh lagi. Tadi kan ada super, nama, harga, kategori. Itu kan adalah parameter milik si menu item ini ya. Nah, itu dipanggil lagi tuh. Jadi jenis makanan gitu ya. Kalau ini nama, harga, kategori itu dia akan inputkan si 3 ini ya, dia akan inputkan 3 ini ke si super ya, ke si menu item. Tapi kalau yang jenis makanan ini dia menginputkan sendiri ya, jenis makanan. Kayak seperti itu ya, karena ini adalah properti milik si anak, ini properti milik induk gitu ya. Nah, public string get jenis makanan dan set ini get set ini masuk ke dalam enkapsulasi ya. Terus ini juga ada tampil menu. Nah, public string tampil menu, return string format makanan, harga gitu ya. Ada makanan tadi ya, string, ada harga, berarti dia formatnya itu adalah currency ya, ada kategori string dan jenis juga string ya. Get nama, get harga, kategori, dan jenis makanannya. Nah, terus itu adalah si makanan ya. Ini ada override nih. Apa nih override? Tadi kan disampaikan, override itu adalah polymorphis ya. Jadi ini adalah polymorphis ya. Nah, ini kan polymorphis kan ada 2 jenis ya, ada override dan overriding. Nah, ini kita menggunakan override ya, untuk si public string tampil menunya. Nah ya, seperti itu ya. Jadi ini juga sama, nanti ini juga ada di dalam si minuman juga ada.
Nah, ini ya, ini menggunakan si polimorfis ya. Ini juga menggunakan polimorfis sama ya. Nah, terus berikutnya di minuman ya, sama minuman juga di sini ada kelas minuman, extend menu item ya, ada private string jenis minuman, di sini ada panas, dingin, es, smoothie kayak tadi ya. Terus di sini apa? Dia nge-extend dari menu item kan ya. Nah, berarti dia akan meng-extend semua jenis parameter yang ada pada induk, yaitu nama, harga, kategori, kecuali si jenis minuman. Jenis minuman itu adalah properti milik si anak gitu ya. Nah, makanya nanti ada keluar tadi kayak tadi sama super ya, ini sama super. Super nama, harga, kategori. Nah, itu untuk apa tadi? Melakukan setting nilai parameter dari si anak ke induk ya. Ada jenis minuman sama jenis minuman. Nah, itu apa tuh? Itu adalah melakukan setting apa parameter global yang disetting melalui lokal ya. Nah, terus berikutnya di sini ada get jenis minuman, ada set jenis minuman ya. Nah, ini sama, ini adalah proses enkapsulasi sama kayak tadi di si makanan tadi ya. Terus ada tadi public string tampil menu di sini tadi untuk menampilkan informasi dari si minumannya. Kalau tadi kan informasi makanan, ini informasi minuman ya. Ini polimorfis, ya sama minuman, harga, kategori dan jenisnya ya. Dia ngambil nilai dari get nama, get harga, get kategori dan jenis minumannya apa, gitu ya. Nah, terus berikutnya di sini ada subclass diskon, atribut diskon dalam persen, misalnya 10 atau 10%. Untuk implementasi ini diskon bila dipesan akan mempengaruhi total pesanan, persentasenya. Harga diskon disimpan sebagai 0.0 karena bukan barang berbayar. Ya, jadi ya dia bukan barang berbayar gitu ya. Kelas diskon extend menu item. Nah, ini juga sama, dia merupakan turunan dari si menu item ya, atau si kelas abstrak yang tadi. Nah, di sini private double diskon persentase. Nah, itu adalah properti yang tidak dimiliki oleh induk ya. Tadi kan si makanan minuman kan punya ciri khas sendiri nih, diskon juga punya ciri khas sendiri sama ya. Nah, tapi dia memiliki properti yang diturunkan dari si induk tadi sama seperti makanan minuman ya, yaitu ada nama, harga, kategori. Kecuali si diskon persentasenya ya. Nah, di sini ada super, nama, harga, kategori itu milik si menu item ya itu. Makanya nilainya disamakan, kemudian diskon persentase sebenarnya diskon persentase itu adalah setting tadi lokal untuk si globalnya ya. Nah, ini kan ini dia global, ini lokal ya. Lokal. Nah, terus public double get diskon persentase return, nah sama set diskon persentase ya. Jadi ada get dan set sama juga itu menganut enkapsulasi ya. Kemudian ada polymorphisnya ini overridingnya yaitu menampilkan apa menu ya, tampil menu yang dimana menjelaskan terkait mengenai informasi soal diskonnya, yaitu ada diskonnya string, persennya itu lebih ke currency, kategorinya itu string ya. Jadi get nama, diskon persentase dan get kategorinya gitu. Terus di sini Anda mengaplikasikan diskon terhadap subtotal mengurangi total, namun logika diskon diterapkan di pesanan kelas. Begitu ya. Nah, terus tadi sesuai dengan yang di soal ya. Di sini ada yang namanya kelas menu untuk mengelola daftar menu item atau menggunakan array list-nya ya. Ini pakai array list. Kelas menu, private list, menu item, item. Nah, ini udah sesuai dengan yang diminta oleh soal ya. Nah, di sini private list, menu item, item, public menu, this item, new array list ya. Public point, add item, menu item, item, add item. Nah, kemudian public list menu, get item, return collection, unmodifiable list gitu ya. Oke, nah kemudian public point display menu. Nah, setelah PLN daftar menu lengkapnya nih. Menu masih kosong kalau belum ada ya. Kalau udah ada berarti akan ada perulangan menu item nih, itu menu itemnya akan tampilkan ya setelah PLN. Nah, ini akan keluar tampil menunya ya di plus. Nah, terus di sini ada tampilan singkat, nama dan harga saat memilih pesanan. Ini akan keluar public point display menu short yang tadi ya. Itu akan keluar menu nama harganya berapa gitu ya. Or menu item, me, item, diskon tampil berbeda. Nah, ini intent of diskon. Ini jika terdapat diskon di dalam si menu itemnya ya. Nah, itu terus berikutnya temukan item berdasarkan nama case sensitive. Nah, ini yang tadi find item by name. Tadi ketika
silakan inputkan pesanan yang Anda minta. Nasi goreng misalnya tadi akan masuk ke dalam find item by name. Nah, ini untuk mengecek kondisi pesanan yang dipesan oleh si user itu apakah ada tidak di dalam database-nya atau di dalam si data text-nya ya. Nah, ini tadi if me get name equals ignore case name return me. Nah, dia tujuannya untuk mengulangi dan mengecek ya kondisi yang ada pada teks gitu ya. Apakah ya permintaan si user itu terkait mengenai si makanan atau minuman itu apakah ada atau tidak di dalam teksnya gitu ya. Tadi nah dan dia itu set case sensitive atau equals ignore case ya. Nah, itu adalah case sensitive. Nah, terus menyimpan menu ke file teks sederhana format per baris ya. Nah, kemudian tipe nama, harga, kategori, ekstra, tipe makanan, minuman, diskon, ekstra, jenis makanan, jenis minuman, dan diskon persentasenya. Nah, ketika save to file ya, ini save to file ini gimana nih mekanismenya? Tadi ada try print writer ya, ini utilitas ya. Terus ada for menu item, me, instance of makanan, nanti ini print makanan ini. Nah ya, ini disimpan gitu ya. Nah, ini ada escape, me get nama, me get harga gitu ya. Ada me get kategori, ada me get jenis makanan ya. Me itu ada menu item ya. Dan lain-lain ini semuanya berlaku untuk makanan, minuman maupun diskon gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak ada berarti ya sudah, nanti kembali statusnya unknown ya. Nah, terus di sini kalau ini load menu dari file dengan format yang sama seperti save to file. Nah, jika file tidak ada, IO exception ya. Nah, di sini public void load from file yang tadi kan harus save to file loadnya ya. File app, new file name, if filenya itu tidak eksis gitu ya, throw new file name tidak ditemukan. Nah, tapi kalau ada list menu item loaded new array listnya type buffer reader dan akan dibaca nih oleh si buffernya ya. String line tadi akan dibaca setiap baris-barisnya ya. Integer line number 0. Nah, dia akan membaca line br read line tidak sama dengan null ketika dia tidak kosong datanya, maka dia akan menaikkan barisnya ya. Kemudian nanti line trim is empty continue string part line split -1 gitu ya. If part length kurang dari 5 bisa PLN format baris line nomor tidak sesuai dengan dilewati continue gitu ya. Nah, jadi di sini dia akan tujuannya untuk membaca baris demi baris dari si kode programnya, dari si dokumen teksnya ya. Nah, nanti string tipe part 0, string nama unescape, part 1 double harga 00, try harga double part 2, catch nomor exception, harga 00, string kategori unescape part 3 dan extra unescape part 4 ya. Nanti di sini ada switch-nya nih. Tipenya ya. Nah, tipenya ini bisa milih makanan, minuman, diskon gitu ya. Nah, tadi berarti kalau loaded, kalau dia makanan nanti akan di-load nama harga kategori ekstra dari si makanan. Kalau minuman berarti akan di-load nama harga kategori ekstra dari si minuman gitu ya. Kemudian kalau diskon akan di-loaded tadi ekstra data nama kategori dan persen dari si nah itu ya. Kemudian berikutnya ada default. Kalau baris line nomornya tiba-tiba tidak dikenali gitu ya. Nah, berarti itu akan dilewati. This item loaded ya. Nah, terus ini untuk simple escaping to avoid collision. Private string escape, string s, return s, replace pipe. Kemudian ada private string unescape, string s, return s, replace pipe. Ya. Nah, terus berikutnya di sini kelas pesanan merepresentasikan pesanan pelanggan, menyimpan list item
yang dipesan, menu item plus kuantitinya, menghitung subtotal, total diskon, dan total akhirnya. Nah, ini adalah kelas pesanan ya. Nah, si kelas pesanan ini tadi private list order, order item, ya, private date waktu. Nah, di situ ada public pesanan. Nah, apa? This order item new array list gitu ya. New array list, this waktu, new date. Ini kan tadi sesuai dengan di soal ya. Minta array list. Public void add item, menu item, me and quantity-nya ya. Dia ada for order item, if or get item get name equals ignore. Oke, jadi dia akan sensitif terhadap case ya. Nah, ini ada order item, add, ini order itemnya me and quantity, terus berikutnya di sini ada public boolean remove by name. Nah, ini yang tadi remove by name ya. Tadi tujuannya untuk menghapus item pesanan yang udah dipesan ya. Nah, ini terus nanti di sini ada public boolean is empty ya. Kemudian ada public double hitung subtotal ya, subtotal dari setiap itemnya. Ini ada public double hitung di total diskon persen ya. Total diskon persennya dihitung gitu ya. Nah, yang ini untuk public double hitung total akhirnya. Ini total itu adalah double subtotal, hitung subtotal tambah persen, kemudian tambah total subtotal dikalikan 1,0 dikurangi persen dibagi 100 ya, atau nanti akan ada hasil dari returnnya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah ringkasan pesanan. Nah, tadi saya bilang ya, ringkasan pesanan itu adalah bukan stroke ya, tapi dia adalah ringkasan sementara ya. Dia mirip kayak stroke, tapi dia lebih ringkas, lebih simpel ya, lebih sederhana. Ringkasan pesanan ini tadi untuk menampilkan jenis pesanannya apa gitu ya, menu makanan minumannya apa yang dipesan, terus udah gitu berapa harganya, berapa kuantitinya, nanti berapa total apa harganya gitu ya. Nah, nanti di sini ada for mie instant diskon. Nah, ini yang diskon, ini ada si diskonnya sendiri ya. Nah, ini ada SPS plan, total diskon, total akhirnya berapa gitu ya. Ini pakai format ini pakai format rupiah ya, currency, mata uang ya. Nanti di sini masukkan struktur lengkap. Ini untuk struktur lengkapnya ini generator shape-nya ini. Nanti dia akan keluar kayak gini nih. Nah, ini ada simple date format nih kayak gini nih. Saya akan coba keluarkan ininya ya. Nah, ini kayak gini. Jadi di sini ada waktu struktur pesanannya ya. Ada waktu struktur pesanannya. Nah, ini ada nasi kuning bubur ayam ya kan, ini yang dipesannya. Ini subtotalnya, total diskonnya, total bayar. Terima kasih atas kunjungan Anda. Nah, seperti ini ya. Ini kan waktu stok pesanannya, kita ada tanggalnya ya. Nah, gitu ya. Nah, itu seperti itu. Itu adalah contoh dari ringkasan struk ya. Ringkasan struknya. Nah, kalau ini itulah helper, ini untuk static class order itemnya. Ini menu item, integer quantity, order itemnya ini untuk menu item dan quantity yang tadi yang ada ya. Ini untuk mendukung dari si pesanan. Nah, itu ya. Itu seperti itu untuk penjelasan kode programnya ya. Lumayan panjang ya. 1 jam lebih tadi saya jelaskan kode programnya. Sekarang kita akan coba running dari si sintaknya ya. Oke, jadi kita akan running. Nah, ini tidak ada error ya. Kita akan coba jalankan. Nah, ini adalah proses tadi yang pertama kali keluar ya. Sambil minum ya, maaf. Di sini selamat datang di aplikasi manajemen restoran. Menu utamanya di sini kan tambah item baru ke menu ya. Tampilkan menu restoran, terima pesanan pelanggan, tampilkan riwayat struk file, simpan menu ke file, muat ulang menu dari file, keluar. Kita akan coba nomor 1. Maaf, nomor 2 dulu ya. Tampilkan harga ini. Ini adalah nasi ayam, es teh, nasi goreng, bubur ayam, nasi kuning ya. Ini menu restoran yang ada ya. Nah, ini dibaca dari si file ini dari si menu. Nah, ini dari menu ini. Resep ini menu ya. Nah, ini dibaca dari situ filenya ya. Nah, terus berikutnya kita akan coba
tambah item baru ke menu ya. Sekarang kita tambahkan. Saya masukin makanan. Misalkan saya masukkan mie goreng. Mie goreng harganya misalkan 15.000. Kategorinya misalkan nasi, lauk, dessert apa nih? Gitu ya. Saya masukin nasi aja deh. Atau apa ya nasi ya? Nasi. Karbohidrat ya. Ya jelas makanannya misalkan gorengan rebus nih. Goreng gitu ya. Sudah. Nah, nanti ini bisa dimasukkan ya. Nah, setelah dimasukkan seperti ini, nanti kita akan coba tampilkan dari menu restoran di sini nomor 2. Nah, ini mie goreng sudah masuk ya. Ini sudah, cuman kalau si menunya ini udah masuk belum ke sininya? Oh, belum, ke sininya belum masuk ya. Berarti nanti belum, harus disimpan dulu ya. Nah, nanti di sini mie goreng sudah masuk, mie goreng nih udah masuk ya. Tinggal berikutnya yaitu kita coba apa nih? Tampilkan menu udah, nomor 1 udah, nomor 2 terima pesanan pelanggan ya. Kita nomor 3 dulu. 3. Nah, tadi kan ada while true ya. Jadi ketika while true itu, ketika si kondisinya, si user itu tidak nge-false gitu ya, tidak nge-false atau tidak keluar dari sistem, atau si kondisinya tidak false, maka si perulangan ini akan terus berjalan terus-menerus. Itu adalah while true seperti itu ya. Tadi kan booleans-nya, tadi kan boolean running-nya itu true ya. Boolean running-nya true, jadi ketika dijalankan while running ya, maka dia akan terus running. Seperti ini ya, ini running terus. Nah, ini adalah proses tadi saya bilang sub ya, sub menu ini dari si nomor 3 ya, sub menu ini. Tambah item ke pesanan. Kita mau pesan apa nih? Nah, lihat tidak ada mie goreng yang lain ya. Kita pesan mie goreng. Oh, saya lupa. Mie goreng jumlahnya 2 ya. Saya pesan lagi nih, misalkan saya pesan es teh. Berarti tadi ini kan ada find by name ya. Ini adalah find item by name ya. Ya, es teh kayak ini nih bukan item by name, jumlahnya 3 sekali ya. Nah, ini berhasil ditambahkan ke pesanan ya. Nah, nanti akan tampilkan ringkasan. Nah, ini tadi saya bilang ini ringkasan pesanan itu ini nomor 2. Ini ringkasan tuh kayak gini, ini ringkasan. Mie goreng ya, es tehnya 3, mie gorengnya 2. Nah, ini harganya adalah 30.000 tambah 21.000 jadi 51.000 ya. Nah, itu terus terus tambahkan hapus item dari pesanan. Nah, misalkan kita tambahkan item lagi nih. Bubur ayam. Bubur ayam 1. Berarti nanti tambahkan kasih sebenarnya ringkasannya gimana nih. Nah, ini ada bubur ayamnya nih. Ya, nanti ada di sini ada mie goreng, ada es teh, ada bubur ayam ya. Nah, tapi ternyata bubur ayamnya nggak jadi deh. Berarti ini hapus item dari pesanan ya. Nomor 3 nih kita hapus. Nah, masukkan nama itemnya tadi apa tadi? Buat bubur ayam tadi ya. Yang mau dihapus bubur ayam. Nah, ini berhasil nih nama item yang dihapus bubur ayam, item dihapus. Nah, kita lihat di sini. Ringkasan sementaranya lihat nomor 2. Tuh lihat bubur ayam ini udah nggak ada. Bubur ayam udah nggak ada ya. Nah, terus kita selesaikan cetak struk nomor 4 nih. 4 cetak struk. Nah, sudah. Ini struknya udah dibuat struknya nih. Waktu tanggal 30 November ini ya. Jam 8.48 barusan dibuat struk pesanan mie goreng 2 ST3 subtotalnya adalah 51.000. Cuma saya setuju dengan Anda, struk simpan ke dalam file resep. Nah, ini resepnya akan disimpan. Dia langsung disimpan di sini. Nah, ini mie goreng es teh ya. Ini sudah keluar nih. 51.000 barusan ya. Ini jam 8.48 30 November. Nah, gitu ya. Itu contoh apa namanya dari saya ya terkait mengenai pesanan ya. Muat ulang menu dari file. Udah selesai ini, udah selesai terima pesanan pelanggan.
tampilkan menu restoran itu udah ya tadi ya, 1, 2, 3 udah. 4, tampilkan riwayat stroke file. Nah, ini tampilkan riwayat stroke file nomor 4, kita tampilkan riwayat stroke file. Nah, ini udah keluar nih riwayatnya nih. Yang ini kan tadi yang barusan ya, waktu 8.48 ya. Terus simpan menu ke file. 5, simpan menu ke file. Nah, udah. Ini berhasil dalam menu txt disimpan. Ini disimpan menu dalam txt. Nah, ini udah disimpan. Ya, terus muat ulang menu dari file. Muat ulang. Nah, muat ulang berhasil ya. Terus nanti tampilkan menu restoran. Nah, kayak gitu ya. Ya udah. Terus nanti berikutnya di sini kita simpan menu ke file. Nah, udah. Terus udah gitu, udah selesai. Kalau udah selesai, ya udah. Nanti berarti bentar. Oke. Nah, apa? Di sini kita sudah mencoba semua menu ya. Nah, udah berhasil. Dan tadi juga di sini sudah keluar ya dari apa? Si hasil di sini udah keluar semua ya. Nah, di sini udah keluar semua hasilnya. Dia ada resep ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya, itu tandanya berarti kita sudah berhasil dalam melakukan pemesanan dari si menu makanan dan minumannya gitu ya. Terus kita juga sudah berhasil menyimpan stroke, kita berhasil menyimpan ke menu gitu ya. Dan lain-lain. Jadi ini si programnya sudah selesai ya. Bahkan dia sudah bisa terkoneksi ke dalam 2 file ya, ada menu sama stroke. Kemudian dia juga sudah bisa mengimplementasikan semua jenis komponen pilar-pilar OP, mulai dari abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism ya, inheritance dan lain-lain itu semua sudah bisa dipraktekkan satu persatu ya, dan memang sudah selesai. Untuk baris kode programnya di sini totalnya ada sekitar 680-an ya dari kode barisnya. Seperti itu mungkin ya bisa disampaikan untuk dari si web 4 ini ya. Dan alhamdulillah untuk sesi web keempat ini sudah selesai ya. Dan ini merupakan tanda akhir dari web kita ya. Dan alhamdulillah kita sudah melewati 3 web sebelumnya ya. Dan semuanya berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dari semua para mahasiswa UT yang saya banggakan ya. Saya juga memohon maaf jika selama perkuliahan dari pembukaan desktop ini di kelas 132 ini ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kalian sukses selalu ya dimanapun kalian berada, sukses selalu untuk kerjanya, sukses selalu untuk kuliahnya. Kapan-kapan lagi bisa kita ketemu lagi. Sekian terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa mahasiswa UT.